Surat Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16 firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di bawah tema tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak, Ibu, mengeluh itu mungkin salah satu dosa yang paling ditoleransi oleh orang percaya. Kita menoleransinya, bahkan mungkin tidak menganggapnya sebagai dosa. Mengapa? Karena kita semua cenderung melakukan hal tersebut. Kalau kita melihat bagian teks firman Tuhan, setelah Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar, karena tidak lain adalah Allah yang bekerja di tengah-tengah mereka, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini Paulus memberitahu mereka dan juga memberitahukan kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa menggerutu, tanpa berselisih, tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dalam konteksnya dia secara khusus menasihatkan kita agar tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan satu sama lain, baik dalam komunitas sebagai orang percaya, dalam komunitas keluarga, bahkan di dalam kehidupan kita sendiri. Di sini dia mendesak supaya kita sebagai orang-orang percaya ada sikap rendah hati dan rela berkorban. Kalau kita melihat menggerutu terhadap siapapun atau berbantah-bantahan atau bersungut-sungut, berselisih pendapat dalam keadaan apapun yang kita hadapi, sebenarnya kita sedang menggerutu terhadap Allah yang berdaulat, yang sedang menghendaki dan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita membandingkan di pasal 2 ayat 13. Jadi nasihat Paulus di sini memberikan kita dan menghadapkan kepada kita bahwa gerutu dan keluhan kita itu dianggap sebagai dosa. Tentu kalau kita mau meringankan pernyataan Paulus ini dengan mengatakan bahwa itu biasa. Tapi yang digunakan di sini adalah semua hal. Artinya segala sesuatu. Dan ini memiliki penekanan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Paulus tidak membiarkan kita dengan gampang terhadap sikap menggerutu, bersungut-sungut, berbantah-bantahan dan berselisih. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan Paulus terhadap bagian ini berkaitan dengan kesaksian individu, pribadi dan aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini. Teladan Paulus sendiri kalau kita melihat di ayat 17, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita bukan saja tidak boleh menggerutu dan berselisih, tetapi di sini kita harus hidup dengan sukacita. Bahkan di tengah-tengah pencobaan yang tersulit yang kita alami. Jadi Paulus sebenarnya berkata bahwa kesaksian kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya, menuntut kita agar tidak menggerutu dan berselisih, tetapi hidup dalam sukacita dalam segala hal. Di
di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan dalam segala hal. Kalau kita melihat di ayat 14, jelas itu tidak mudah. Mengapa? Karena natur yang berdosa mencondongkan kita kepada ketidakpuasan dan egoisme. Kita juga tidak mudah menghakimi orang lain. Kita lebih cepat menuntut dari orang lain daripada melakukan tanggung jawab kita kepada mereka. Maka kalau kita melihat di sini, paling tidak ada 4 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Bapak Ibu, kesaksian kita tentang Kristus itu harus menjadi yang utama dalam pemikiran kita, sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, apa tujuan utama manusia? Untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Tentu apa artinya memuliakan Tuhan? Untuk membuat Dia nampak, terlihat sebagaimana Dia sesungguhnya. Memuliakan Tuhan berarti bahwa ketika kita melihat hidup kita sebagai orang percaya, maka harus mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Dan inilah yang dilihat oleh orang di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai anak-anak Allah, kesaksian kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita komunikasikan, yang kita beritakan tentang juru selamat kita, ini harus menjadi yang utama dalam pemikiran kita. Sehingga sikap kita, perilaku dan perkataan kita itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Di sini diingatkan kepada status kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam ayat 15a. Di sini Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa ini merupakan kegiatan yang terus-menerus dan harus dilakukan. Identitas kita mendahului aktivitas. Siapa kita dalam hal identitas kita, ini menentukan apa yang kita lakukan, aktivitas kita. Dalam bagian ini, Paulus sedang mengingatkan kita tentang status kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka tentu harus menghindari bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau kita melihat di bagian ini, Bapak Ibu, di sini Paulus menyebut orang Kristen itu sebagai anak-anak Allah. Orang-orang percaya itu sebagai anak-anak Allah. Inilah identitasnya. Dan ini dilatar belakangi dengan konsep yang ada di dalam Perjanjian Lama. Sebutan anak-anak Allah di pasal 2 ayat 15 ini sangat mungkin dimaksudkan sebagai kontras terhadap bangsa Israel yang tidak taat. Dalam Ulangan 32 ayat 5 ada sikap yang tidak baik di sana yang dilakukan oleh orang Israel. Berlaku busuk terhadap Dia. Mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit, yang sesat. Bapak Ibu, status kita sebagai anggota komunitas orang percaya, gereja, adalah Israel yang baru, anak-anak Allah yang taat. Sebagai anak, maka kita percaya pada keputusan dan tindakan Bapa. Maka tidak ada alasan untuk membantah Dia. Bapa tahu yang terbaik untuk kita. Maka jika kita melakukan hal ini dan menjadi anak-anak yang tidak beraib dan tiada bernoda, ini sebutan ini jelas bukan berbicara tentang kesempurnaan. Mengapa? Kesempurnaan bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Kristus. Kalau kita membandingkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 14. Tapi sebutan ini lebih mengarah kepada kesalehan yang di atas rata-rata lebih
dari semua orang yang tidak mengenal Tuhan bisa melakukannya. Kalau kita membandingkan di pasal 3 ayat 6, ini berbicara tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Ini gambaran yang diungkapkan oleh Paulus. Artinya mampu melakukan standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada celah yang bisa digunakan untuk menyalahkan atau menuduh kita. Tiada bernoda. Ini berhubungan dengan kemurnian dari segala yang jahat. Dalam Roma 16 ayat 19 menekankan di sana, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bapak Ibu, gabungan tiada beraib dan tiada bernoda ini merujuk pada integritas kita, baik secara internal maupun eksternal. Apa yang ada di dalam diri kita dan apa yang kita lakukan aktivitas kita. Dan ini berfokus kepada apa yang kita pikirkan dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Dan ini bisa saja dimungkinkan kita bisa tampil baik di dalam komunitas kita, tetapi dalam dalam kehidupan bergereja contohnya, dalam kehidupan komunitas, di seminari, bisa menjalani dengan hidup baik, nampaknya baik, tetapi menjalani kehidupan itu seperti kehidupan ganda. Di dalam gereja kita baik, tapi ketika keluar dari pintu gereja, justru nampaknya jauh berbeda dengan apa di dalam gereja. Kita bisa menjadi pria yang jujur, tetapi dipenuhi dengan pikiran-pikiran nafsu. Kita bisa menjadi pria yang baik dan tersenyum di gereja, tetapi menjadi orang yang paling jahat, yang suka marah dengan keluarga kita. Bapak Ibu, semua dosa dimulai dari pikiran. Dengan demikian kita harus mengontrol pikiran kita, sehingga kita bukan saja tidak bercacat, tetapi juga tidak bersalah. Kesaksian kita tentang Kristus harus menjadi yang utama dalam pikiran kita, sehingga kita bisa memuliakan Dia dengan cara kita hidup. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, kesaksian kita tentang Kristus itu dinodai oleh sungut-sungut dan bantah-bantahan. Dinodai oleh gerutuan dan perselisihan. Kesaksian hidup ini sebenarnya diperoleh melalui komitmen terhadap firman hidup. Dalam ayat 16a. Kalau kita melihat berpegang di sini, ini menuju pada memegang secara terus-menerus. Ini ada keseriusan dan konsisten untuk melakukannya. Maka hidup menggerutu dan berbantah-bantahan ini sungguh bertentangan dengan Tuhan yang berdaulat atas segala keadaan kita. Kalau kita melihat sikap hidup bersungut-sungut digunakan dalam perjanjian lama, ini dialami oleh orang-orang Israel. Ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir, mereka membantah bersungut-sungut kepada Musa. Sebenarnya mereka tidak bersungut-sungut kepada Musa. Mereka tidak berbantah-bantahan kepada Musa. Tetapi mereka berbantah-bantahan kepada Tuhan yang sedang memimpin hidup mereka. Ketika kita menggerutu, entah tentang seorang pemimpin yang tidak kita sukai, atau mungkin juga bersungut-sungut tentang pencobaan yang kita alami, yang mungkin kita tidak inginkan. Sebenarnya kita sedang berkata, Tuhan, Engkau tidak melakukan hal yang baik dalam hidup saya, dalam mengarahkan hidup saya. Mengapa saya di sini dan hidup seperti ini?
Mengapa tidak ada air seperti orang Israel? Mengapa menunjuk orang ini untuk memimpin kami dalam kekacauan, dalam kekurangan, dalam kelaparan, dalam penderitaan? Tanpa kita sadari, kita sedang menyalahkan Tuhan. Semua orang mengeluh tentang apa yang dimiliki, makanannya, peraturannya, bahkan juga kondisi, keadaan. Orang-orang di sekitarnya, perusahaannya, pekerjaannya, komunitasnya. Semua menjadi bahan gerutu, bahan persungutan, menjadi bahan perselisihan. Tapi kita di sini diingatkan, kita tidak boleh mengeluh, tetapi melakukan pekerjaan kita dengan sukacita seperti untuk Tuhan. Mengapa? Karena bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, menggerutu dan hidup dalam perselisihan, itu menodai kesaksian kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Hal ketiga yang kita renungkan, kesaksian kita tentang Kristus bersinar ketika kita dipenuhi dengan sukacita di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Yang menjadi pertanyaan, kapan kita dapat memberikan kesaksian yang paling efektif bagi Yesus Kristus? Apakah saat kita berada di tempat yang gelap baru kita menjadi terang? Itu mungkin menjadi tempat pencobaan untuk pribadi kita masing-masing, di mana kita bisa memancarkan sukacita Tuhan terlepas dari situasi kita. Mungkin kita berada dalam situasi yang gelap di tempat kerja, di dalam tempat studi kita, dikelilingi oleh orang-orang yang jahat dan tidak taat. Tetapi kita melakukan segala sesuatu tanpa menggerutu dan berselisih, atau melakukan segala sesuatu tanpa celah, hidup jujur, tanpa noda, hidup dipenuhi dengan sukacita dalam Tuhan, maka kita akan bercahaya. Kita akan bersinar dan menjadi terang. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka bisa membaca Alkitab lewat hidup kita. Mengapa? Dalam bagian yang lain, dalam tulisan Korintus yang ditulis oleh Paulus, kita adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Kita adalah kitab yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat keadaan Paulus, dia berada di tempat yang gelap, di penjara, menghadapi eksekusi, bahkan juga menghadapi pemberita-pemberita Injil yang lain yang ada di Roma yang memfitnah dia, yang iri dan berselisih pendapat dengannya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa jika hidupnya itu dikorbankan sebagai korban curahan di atas mezbah karena pelayanannya kepada Tuhan dan atas orang-orang Filipi, dia mengatakan dia bersukacita dan berbagi sukacita dengan mereka yang percaya kepada Tuhan. Maka dia mendorong jemaat Filipi dan saudara dan saya pagi ini untuk bersukacita dalam segala hal, untuk bersukacita dalam pencobaan yang sedang dihadapi, untuk berbagi sukacita dengannya, dengan Tuhan. Kalau kita membandingkan nanti di ayat 17 dan ayat 18, next kita akan renungkan. Hidup kita menjadi terang saat kita menanggalkan sungut-sungut dan bantah-bantahan. Hidup kita akan menjadi terang kalau kita tidak menggerutu, menanggalkan gerutu kita dan perselisihan, dan hidup kita hidup dalam sukacita.
Jadi kesaksian kita dibangun di atas hidup di dalam Kristus. Hidup yang bebas dari keluhan, dari perselisihan. Hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Dan tentu mengalami keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita, supaya kita menjadi kuat. Ketika berada di tengah-tengah pencobaan, tetap mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita sering berorientasi kepada masalah kita. Kita lupa menghadap dan mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat yang perlu kita renungkan. Kesaksian kita tentang Kristus dapat mencerminkan sukacita. Bahkan di dalam pencobaan sekalipun, jika kita hidup dalam pandangan yang terarah kepada kedatangan Kristus. Bapak Ibu, Paulus dapat dengan sukacita membiarkan hidupnya dicurahkan, dikorbankan sebagai persembahan sampai pada hari Kristus. Mengapa? Karena dia memiliki pandangan bahwa pada hari Kristus akan diberi kemuliaan. Pekerjaan, pelayanan yang dikerjakan tidaklah sia-sia. Dan tentu itulah tujuan akhir hidup kita semua. Kita mendapat bahagian dari surga. Bahagian hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tentu itu adalah kerinduan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam terang sampai kepada hari Kristus, itu berarti bahwa kita setiap hari harus terus menyerahkan hidup kita dalam segala situasi kepada Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita, yang mengerjakan segala sesuatu menurut kehendaknya di dalam hidup kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Sehingga kita akan sering menderita karena kebenaran. Tetapi mari percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang berdaulat, bahwa rencananya dalam kehidupan kita akan digenapi. Jadi kita bisa tunduk dengan sukacita tanpa menggerutu atau membantah, tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apapun yang Dia bawa di dalam kehidupan kita, Dia terus dan terus memelihara hidup kita. Dia mengetahui keberadaan kita. Dia tahu sebatas mana kemampuan kita. Karena Dialah yang berkuasa. Dan rencananya dalam kehidupan kita tidak akan pernah gagal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu situasi yang kita hadapi tidak mudah. Demikian juga dengan keadaan dan kondisi Paulus. Tidak mudah untuk dijalani. Kita dituntut di tengah-tengah pencobaan penderitaan, kita terus bersukacita. Itu hal yang paling susah. Dan Paulus sudah mengingatkan dan mengajarkan untuk rendah hati dan mencari kepentingan orang lain. Dalam ayat 1 sampai 4. Dan lagi dinasihatkan untuk menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Menaati nasihat ini saja itu sudah sangat sukar. Apalagi kalau kita melihat tindakan para pemimpin rohani justru bertabrakan dengan nasihat yang disampaikan. Tentu sangat mudah untuk tergoda bersungut-sungut. Persungutan dengan cepat bisa berubah menjadi perbantahan.
Kalau kita melihat ayat 14 dan membandingkan dalam Roma 14 ayat 1 dan juga dalam 1 Timotius ayat pasal 2 ayat 8. Sungut-sungut sangat mudah berubah dan menjadi perbantahan. Dan itu tidak akan menentangkan keharmonisan. Bapak Ibu, jemaat Filipi mereka adalah jemaat yang taat. Kalau kita melihat di ayat 12. Mereka terlibat aktif dalam pelayanan pekabaran Injil, pergerakan Injil dalam ayat pasal 1 ayat kelima. Walaupun demikian, mereka bisa melakukan semuanya tanpa kelapangan hati. Justru di saat yang sama mereka sedang bersungut-sungut. Bagaimana dengan hidup kita? Kita menganggap diri kita menjadi orang percaya, melayani Tuhan, memberi hidup, tapi masih hidup dalam persungutan dan perbantahan. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Jemaat Filipi mereka taat, tapi hidup dalam persungutan, berbantah-bantahan, merasa sok pintar dan lebih tahu daripada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mungkin keras, mungkin tajam, dan mungkin menyakitkan kita. Tapi mari kita belajar untuk taat. Hidup dalam keharmonisan, hidup dalam damai satu dengan yang lain, hidup dalam kesatuan, lebih mengutamakan untuk menjadi kesaksian bagi Kristus, kesaksian bagi orang lain, supaya olehnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin.